Jadi teman-teman sekalian, kenapa sih kita perlu belajar caranya mempengaruhi orang lain gitu ya. Mungkin kalau kita dengar kata mempengaruhi yang ada di benak teman-teman, ini arahnya negatif atau positif nih rekan-rekan, kalau dengar kata memengaruhi? Ya, saya boleh ini ya, Positif, Mas. positif ya Bu ya. Kalau teman-teman ada yang berpikiran negatif dengar kata mempengaruhi? Kok mempengaruhi sih Mas Iwan? Apakah kita mungkin ada teman-teman yang berpikir, oh kok mempengaruhi sih? Kayaknya kata mempengaruhi ini kan kayak seolah-olah tuh biasanya yang kita dengar tuh mempengaruhi yang jahat-jahat gitu ya. Itu kan kalau di sinetron-sinetron. Biasanya gitu. Karena saya sendiri Yang jelek. itu mempengaruhi gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, ini saya meluruskan lagi ya. Kata mempengaruhi ini adalah kata netral gitu ya. Kenapa netral? Ya tergantung orang, ini seperti kendaraan. Tergantung orang yang ngendarain ya. Kalau orang yang ngendarain jahat mungkin kata mempengaruhi ini akan dibawa ke hal yang negatif, mempengaruhi dalam hal negatif. Tapi di sini rekan-rekan sekalian, yang ingin saya ingin saya sharing ya sama teman-teman sekalian, yang ingin saya ya kita coba pelajari adalah kata mempengaruhi yang dalam konteks positif teman-teman sekalian, yaitu mempengaruhi bagaimana biar mungkin ya ini bisa bisa general juga, nggak mesti bisnis ya. Mungkin gimana kita pengen anak kita tuh ibu-ibu nih yang udah punya anak dan mulai remaja, kan ini ya namanya remaja nih masih labil banget ya. Ini gimana caranya mempengaruhi mereka untuk mungkin berperilaku sesuai dengan norma dan seterusnya. Karena kita tahu ya kenakalan remaja sekarang kan udah mulai juga lumayan gitu ya. Nah, atau teman-teman yang mungkin kita kaitkan ke bisnis gitu ya. Bagaimana mempengaruhi orang lain, prospek supaya mau nih join sama kita. Ya, tujuan utamanya sebenarnya itu ya, adanya training ini ya. Bagaimana caranya mempengaruhi orang lain untuk yuk mau gabung sama kita, join sama kita, jadi rekan kerja kita. Ya, menurut teman-teman kalau kita mempengaruhi seperti itu, eh, rekan kerja kita terpaksa apa enggak jalaninnya? Kalau kita pengaruhin untuk mau join HDI dan mau jalanin bisnis, menurut teman-teman mereka akan terpaksa apa enggak jalaninnya nih? Kalau penyampaiannya benar, kayaknya nggak terpaksa deh, Mas. Benar ya? Oke. Mungkin Bu Farah ya, makasih Bu Heni ya. Nih saya jadi keinget nih sama Bu Farah kemarin ya, ternyata ada yang join HDI tapi biar nggak dikejar-kejar lagi. Nah, Bu Farah apakah lagi ini Bu, lagi lengah Bu? Nah ini sharingnya Bu Farah kemarin. Kenapa, Mas? Iya, Bu Farah kan kemarin pernah cerita ya, ternyata saudaranya Bu Farah join HDI karena terpaksa gitu ya Bu ya. Iya, benar, Mas. Bu Farah, ya, ini kan hari ini kita bahas nih mempengaruhi orang lain supaya mau join nih, bergabung sama kita jadi rekan kerja kita untuk jalani bisnis HDI juga. Menurut Bu Farah, kalau kita dengan cara ini orangnya akan terpaksa apa enggak Bu? Cara yang gimana, Mas? Mempengaruhi orang lain ini dengan mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain maksudnya untuk dia ikut Join. HDI. Mm-mm. Tergantung sih ya, Mas. Tergantung cara kita mempengaruhi dianya. Tergantung caranya. Kalau caranya maksa, kemungkinan akan Jadi terpaksa. Iya. Nah, makasih Bu Farah. Makanya hari ini saya mau sharing nih 3 cara mempengaruhi orang lain, tapi nggak memaksa gitu ya teman sekalian. Nggak enak juga dong kita dapat downline, dapat rekan kerja, tapi dia terpaksa gitu jalaninnya. Bukannya keuntungan yang kita dapetin, malah ya kemarin Bu Farah apa ya Bu ya yang kita omongin Bu, kalau downline-nya terpaksa nih Bu. Ingat gak Bu?
Bukannya kita dapat untung, tapi kita kehilangan respect dari orang tersebut ya. Kita kehilangan kepercayaan. Ya buat apa dapat downline, dapat rekan kerja, tapi kita kehilangan silaturahmi, kita kehilangan respect dari orang itu gitu ya. Ini bahaya. Makanya hari ini kita mau sharing nih 3 cara mempengaruhi orang lain, tapi biar mereka tuh nggak terpaksa gitu terus sekalian. Dan ini mudah-mudahan applicable, bisa dijalankan sama teman-teman semua ya. Kita mulai aja nih rekan-rekan sekalian. Oke, nggak banyak ini ya, slide-nya dikit kok. Nah nih teman-teman sekalian, ini pembukaannya ya, yang tadi saya sharing juga. Tiap hari orang melakukan hal-hal yang secara alamiah nggak pengen mereka lakukan, teman-teman sekalian. Sebagai contoh, teman-teman yang saya ingat ya, Mom Valerie, halo Mom Valerie. Mom Valerie, apakah lagi lengah? Ini yang saya ingat ya soalnya ya. Halo Mom Valerie. Oh, mungkin lagi sibuk ya. Teman-teman, saya boleh tanya, teman-teman boleh open mic, siapa yang awalnya tuh anti banget sama HDI atau multi level marketing? Ayah. Oh, Mom Valerie udah masuk ya. Mom Valerie, kalau kita bahas ini saya ingat pengalaman Mom Valerie, yang Mom Valerie tadinya tuh anti ya sama multi level marketing ya. Ya. Kenapa Mom Valerie jadi mau gabung? Apakah karena dorongan, permintaan, atau paksaan? Sih kemauan saya sendiri ya, yang karena gini, saya tuh sempat ya waktu itu ya, saya waktu sebelum saya masuk HDI ya, saya tuh sempat trauma banget. Asli, setiap kali orang tawarin saya multi level kah atau asuransi kah, itu sampai saya benar-benar saya nangis karena saya benar-benar tersiksa waktu itu. Saya benar-benar trauma banget gitu loh, karena saya dipermalukan sama teman saya itu. Nah itu sampai akhirnya saya bilang gini, dapat uang bukan dari multi level atau bukan dari asuransi. Saya bilang masih banyak ada yang cara lain. Saya bilang, nah sejak itu saya benar-benar setiap kali ditawarin atau apa, saya memblok diri saya. Jujur itu yang saya lakukan. Tapi setelah saya dipulihkan, terus saya ikut e-camp, tuh buka mindset saya tuh benar-benar buka banget. Sampai akhirnya ya saya tuh refleks balik. 3 bulan loh ikut ini nggak ada bolong sama sekali. Benar-benar itu amazing banget gitu loh. Yang mungkin menurut orang lain itu nggak biasa aja gitu. Tapi saya setiap hari itu mau gitu loh. Mau apa lagi ya yang hari ini ya dapat gitu loh. Oh ternyata banyak yang kayak tadi pagi tentang pamflet lah ini. Jadi ternyata ada ini loh caranya seperti ini gitu loh. Jadi yang benar-benar buka mindset saya benar-benar gitu loh. Ya saya bilang bagus banget adanya fase ini untuk kita saling bertumbuh ya. Semakin kita saling, inilah satu komunitas gitu loh. Walaupun beda ini upline, walaupun crossline. Jadi Mom Valerie, titik balik Mom Valerie akhirnya mau gabung HDI ketika apa nih? Telepon saya telepon Bu Desi, tante aku mau ikut HDI gitu. Padahal nggak dipaksa sama sekali itu. Mau saya sendiri. Kenapa Mom Valerie akhirnya nelpon Bu Desi? Apa yang membuat Mom Valerie mau nelpon Bu Desi? Apakah apa yang dilihat? Mungkin Mom Valerie ngeliat Bu Desi atau gimana? Awalnya gini loh, kan adik saya, dia tanya sama aku, Ci, masih jalanin HDI gak? Dia tanya gitu. Ya, kunin aja, dia bilang. Adik saya ngomong gitu. Kunin supaya bisa naik level, dia bilang gitu. Nah, sejak itu, ya udah saya, ini ya, adik saya ini bisa, dan dia mestinya tuh yang kalau misalnya saya dulu tekunin, mungkin adik saya di bawah saya mestinya, tapi di bawah sepupu saya. Nah itu
Ya, tapi ya nggak apa-apa. Itu ya istilahnya jalan orang ya Mas, ya nggak rezeki nggak akan kemana kok. Kalau memang itu rezeki kita, ya memang kalau itu di bawah saya nggak masalah gitu loh. Itu sih. Oke. Makasih banyak Bang Valerie. Jadi kalau bisa disimpulkan, ini terkait dengan slide ini ya, rekan-rekan semuanya. Tiap hari tuh orang-orang melakukan hal-hal yang secara alamiah tidak ingin mereka lakukan. Contohnya tadi Bang Valerie. Sebenarnya tadinya Bang Valerie nggak pengen nih ikut MLM, bahkan trauma gitu ya. Tetapi karena ada dorongan, permintaan, atau paksaan dari pihak lain, pada akhirnya dilakukan juga. Nah, dalam hal ini, teman-teman sekalian, Mom Valerie ini mungkin bukan permintaan atau bukan paksaan. Karena Mom Valerie sendiri yang datang ke Bu Desi. Tapi karena adanya dorongan dari luar. Karena mungkin Mom Valerie melihat adiknya dan sepupunya nih, wah udah maju gitu ya. Itu kan sebuah dorongan, teman-teman sekalian. Maka dari itu, teman-teman sekalian, yang ingin saya sharing pada kesempatan hari ini adalah saya ingin menitik beratkan pada dorongan, teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa memberikan dorongan kepada orang lain yang mungkin masih ragu secara alamiah, masih nggak pengen menjalankan HDI, jadi nantinya pengen, teman-teman sekalian. Akhirnya mereka melakukan juga, gitu ya. Jadi kita akan fokus ke bagaimana mendorong orang lain, gitu ya, rekan-rekan. Ya, jadi proses membuat orang lain melakukan hal yang kita inginkan, gitu ya, dikenal dengan istilah influencing, teman-teman sekalian. Makanya kalau teman-teman berhasil mengajak rekan kerja, gitu ya, untuk join di HDI, wah berarti teman-teman udah berhasil melakukan influencing ya, mempengaruhi orang lain ya, memengaruhi orang lain yang tadinya mungkin belum pengen ya, nggak pengen menjalankan HDI, akhirnya menjadi mau ya. Kenapa? Karena teman-teman menjalankan proses-proses biar orang itu tuh pengen untuk menjalankan HDI ya, tadinya dia belum pengen gitu. Ya, teman sekalian itu ya. Jadi memang orang tuh tadinya nggak mau dulu baru mau ya. Kenapa? Karena ada dorongan ya. Dorongan permintaan atau paksaan. Permintaan atau paksaan kita geser dulu karena itu bukan cara yang benar. Tapi kita coba lebih ke dorongan, teman sekalian. Nah, di sini yang akan saya sharing adalah, teman-teman sekalian, 3 cara memengaruhi orang lain ya. Cukup 3 aja, karena kalau kebanyakan saya pikir teman-teman pasti akan jelimet ya, akan capek ya, nginget-ngingetnya gitu ya. Karena saya pun gitu. Kalau terlalu banyak materi, nah saya juga bingung sendiri, teman-teman. Jadi hari ini rekan-rekan sekalian, saya pengen ngajak teman-teman semuanya sharing. Ada 3 cara untuk mempengaruhi orang lain, rekan-rekan kalian. Oke, udah siap nih rekan-rekan kalian untuk menyimak? Ya, gimana yang lain? Udah siap menyimak rekan-rekan? Kalau belum siap, saya belum bisa mulai nih. Boleh kasih reaction-nya? Apakah sudah siap Siap, untuk Mas. menyimak? Ya. Siap ya, wah, Bu Teli Siap, semangat siap, nih. siap, 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 siap. Wah, Pak Arif semangat. Semangat Siap Pak deh, Arif. siapa ya. ini siap deh. Siap. Iya, yang lain saya yakin yang lain juga semangat ya. Ini 3 doang teman-teman sekalian caranya ya, yang saya rangkum gitu ya. Yang pertama rekan-rekan sekalian adalah rational persuasion. Ini teknik yang pertama yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Rational persuasion. Maksudnya apa sih rational persuasion, teman sekalian? Jadi ini adalah teknik mempengaruhi orang lain dengan menghadirkan fakta, data yang akurat, dan argumen yang kuat, teman sekalian. Ya, ini kenapa tadi di awal saya ngajak Mom Airin dan rekan-rekan semuanya baca berita nih. Tadi berita yang saya sajikan, teman-teman sekalian, fakta apa bualan saya sendiri nih tentang MLM, pemasukan MLM. Ya, menurut rekan-rekan tadi berita yang saya kasih itu fakta apa bualan saya? Fakta, Mas. Fakta. Nah, itu saya mempraktekkan salah satu cara mempengaruhi teman-teman semua biar semangat lagi nih jalanin HDI. Karena ya memang saya nggak bohong ya, ini faktanya adalah dari berita dari dari Mendak sendiri itu dukung penjualan langsung atau multi level marketing ya. Bahkan bisa memberikan penghasilan sampai 14,7 triliun teman-teman sekalian ya.
Itu udah gede banget. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin merasa salah masuk, salah berbisnis di multi level marketing, ya mungkin teman-teman sekalian yang mindsetnya belum tepat karena datanya menunjukkan bahwa itu benar ya. Ini teman-teman sekalian yang bisa teman-teman pakai ya dengan menggunakan menghadirkan fakta, data ya dan argumen yang kuat gitu ya teman-teman sekalian. Makanya ya kalau kita lihat kebanyakan MLM luaran, saya bisa berhasil beli A, B, C, D dalam waktu berapa bulan. Ini seperti membual ya. Kenapa? Karena mereka ngomong doang, mereka nggak ngasih fakta, data, dan seterusnya. Tapi kalau kita kasih data, fakta, dan argumen, teman-teman sekalian, nah ini bisa jadi penguat ya, teman-teman sekalian. Ya, kita harus refleks sendiri ke diri kita. Teman-teman kalau dikasih satu informasi tapi nggak ada data akurat, teman-teman langsung percaya nggak? Ya bahaya nih kalau langsung percaya ya, ntar gampang kena hoax ya. Kan kita udah belajar critical thinking, teman-teman sekalian. Makanya ini ya, rata-rata di luaran orang tuh sekarang mainnya data dan statistik ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita hadirkan data dan statistik, teman-teman sekalian, ini bisa lebih meyakinkan orang lain dan kita bisa pengaruhi orang lain gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, menurut Simon Sinek, teman-teman sekalian ini seorang pakar ya, praktek yang baik untuk menyampaikan ide adalah dengan urutan why, how, atau what. Ya, ini kebanyakan dari kita ini salah nih prakteknya. Prakteknya what dulu, gitu ya. Mungkin saya boleh tanya sama ke siapa ya, teman-teman sekalian. Gini. Kita langsung aja ke penjualan gitu ya. Teman-teman sekalian, ada yang pernah masuk mall terus langsung ditawarin, Pak, mau beli nggak? Gitu. Misalkan Pak Arif masuk mall, ditawarin, Pak Arif, mau beli power bank nggak? Pak Arif jawabnya gimana? Kalau Pak Arif masuk mall, terus saya langsung tanya, Pak Arif mau beli power bank nggak? Oh, kan nanti dulu deh. Paling lewat. Nah, jangan sekarang gini. taunya sesuatu yang nggak langsung to the point sih, maksudnya to the point jadi sebenarnya. Ya itu kenapa? Karena orang mulainya dari what ya, mulai dari nomor 3 dulu. Itu salah teman-teman sekalian. Jadi kalau mau menyampaikan ide, mau mempengaruhi orang lain, kita harus mulai dari ini tadi ya, dari what dulu. Kita harus mulai dari why. Kenapa orang itu perlu membeli power bank gitu ya, misalkan gitu ya. Kayak misalnya saya lihat Pak Arif lagi di mall tapi kelihatannya baterainya habis nih. Nah ini kan sebuah why ya, bahwa mungkin saya coba tanya Pak Arif, ini kayaknya baterainya habis nih. Kalau Pak Arif nggak segera isi baterai, mungkin aja ada prospek yang pengen hubungin Pak Arif nih, bisa jadi goalnya Pak Arif. Tapi Pak Arif baterainya mau habis nih. Nah kayaknya Pak Arif harus beli deh power bank. Ya, jadi kita mulai dari why. Kenapa seseorang itu mau harus melakukan sesuatu gitu ya, teman-teman. Dan ini seharusnya juga penuh dengan data dan statistik. Teman-teman bisa memberikan data dan statistik gitu ya. Oke, baik, kalau kayak gini kita coba relate-kan ke bisnis ya, teman-teman sekalian. Kayak misalnya teman-teman biasanya menawarkan produk HDI yang jadi produk andalan apa nih? Boleh sharing nggak? Yang jadi produk andalan teman-teman? Salah satunya. Madu, Mas. Madu. Clover honey. Oke, Clover honey. Nah, Bu, karena ini kita beruntung banget di HDI kita disediain ini loh. Ini adalah fakta-fakta mengenai Clover honey, mengenai madu yang bisa kita kasih loh ke prospek kita. Ya kita, jadi kita nggak bohong, emang ini adalah fakta yang dikasih di sini. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita mau praktek bagaimana menyajikan fakta ya, rasional persuasion mengenai produk ya, teman-teman sekalian, kita harus coba kasih data nih. Pertama, kenapa mereka harus beli madu misalnya gitu ya, Bu Kristelli. Jangan sekali-sekali nawarin mau madu nggak gitu ya, tapi kita coba cari why-nya dulu. Kenapa mereka harus beli madu gitu ya. Misalnya Bu Kristelli bisa sharing, wah angka COVID lagi naik nih gitu ya. Berarti kalau angka COVID naik, kita harus apa nih?
Kalau angka COVID naik, berarti kan ancaman kita kena COVID ini lebih besar lagi ya. Nah, kalau ancaman lebih besar lagi, kita harus preventif, kita harus mencegah. Caranya apa? Nah, caranya kita bisa kasih tahu nih, oh kalau dengan minum madu khasiatnya A, B, C. Tapi dimulai dengan kenapa kita harus beli madu, karena mungkin saat ini angka COVID lagi naik lagi nih. Ya, karena dengan adanya angka COVID yang naik, berarti kita harus preventif untuk mencegah kita biar nggak kena ya virus ya. Makanya baru kita kasih data lagi nih. Oh, kalau madu nih bisa nih khasiatnya ABC, kandungannya ABC, baru kira-kira kamu mau beli nggak nih madu gitu ya teman-teman. Jadi jangan sekali-kali mulai dari what, tapi kita mulai dari why gitu teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Hadirkan rational persuasion ya teman-teman sekalian. Gitu. Oke, di sini ya kita terusin dulu ya. Yang pertama, jadi teman sekalian ya sampai sini sudah bisa dipahami mengenai rational persuasion, udah nangkap belum ya? Why sama need bedanya apa jadinya? Why sama need, Pak Arif. Need kebutuhan ya. Di sini Oke. kamu isinya why, how, mau what, nggak ada need. Yes. Oke. Pak Arif, why ini adalah untuk menggali need seseorang, Pak Arif, gitu ya. Jadi kenapa why pertama? Kenapa bukan need? Ini adalah kita ngomongin menurut Simon Sinek ya, praktek yang baik menyampaikan ide adalah urutannya why, how, dan what. Jadi what terakhir. Nah, why ini adalah kendaraan kita untuk tahu tentang kebutuhan seseorang ya. Kenapa kira-kira orang itu perlu nih, butuh produk kita gitu, Pak Arif. Jadi why ini adalah kendaraan untuk kita tahu need-nya orang tuh apa sebenarnya gitu ya. Tentunya dengan pendalaman-pendalaman yang lain ya, nggak bisa kita cuman langsung nerka-nerka, oh kayaknya dia dengan why aja kita langsung bisa nyimpulin need-nya dia ini gitu ya. Tapi intinya dari why adalah kita jangan untuk kalau menawarin produk jangan mau nggak nih Clever Honey, itu 90% pasti ditolak. Tapi kalau kita nawarinnya angka COVID sekarang lagi naik loh, nih datanya nih. Nah, kalau lagi naik gini kan kita lebih baik preventif ya, coba mencegah. Nah, ini kalau salah satu salah satu makanan gitu ya, atau salah satu ya makanan yang bisa mencegah virus ya madu ya. Coba teman-teman share nih kandungan madu ya. Ini madu ya, bukan Clever Honey dulu. Kandungan madu segala macam. Baru setelah itu teman-teman kasih tahu, nah ini saya ada produk nih Clever Honey, ini madu loh, madu yang bagus segala macam. Jadi perbedaannya adalah bagaimana ketika kita nawarin langsung, mau madu enggak, 90% pasti orang akan nolak. Tapi kalau kita coba kasih tahu why-nya, kenapa dia perlu madu, ya kayak tadi angka COVID naik dan seterusnya, kasih data yang lengkap. Nah ini orang pasti akan terpercaya. Kenapa? Karena kita mainnya data, gitu ya. Kita nggak membual teman-teman. Gitu. Ya jadi awalilah dari why, gitu. Kalau ini saya belajar juga dari seorang manajer sales marketing ya, teman-teman sekalian. Ini dia ngasih contohnya gini. Misalkan saya seorang saya boleh diskusi sama Pak Arif. Oke. Pak Arif, coba mungkin bayangkan Pak Arif adalah seorang sales gitu ya, Pak Arif. Terus Pak Arif coba izin, Mah besok mau mancing sama pelanggan, sama customer. Kira-kira diizinin apa enggak Pak Arif? Kalau langsung ngomong diizinin. Diizinin. Kenapa Pak Arif? Diizinin dong. Lah kan customer kan jadinya kan ada belakangnya, ada customernya kan, jadi menemani customer. Jadi ibaratnya kalau customernya besar apa enggak kan dia bilang, berarti lu emang urusannya lu lagi kerja. Urusan kerja, ya kan. Nah, itu berarti istrinya Pak Arif berpikiran jauh ya. Tapi kalau kebanyakan ya, mungkin Mah mau mancing mulu segala macam gitu ya. Mungkin itu kenapa? Karena dimulai dari what, mau ngapain, mau mancing gitu ya. Tapi ini manajer SDM yang saya pelajarin ini, dia bilangnya gini, Mah saya
punya customer nih, proyeknya gede ya. Kalau goal ini bisa nutupin kebutuhan kita selama setahun nih. Tapi saya harus menemani dia mancing. Boleh nggak? Nah, dengan why itu baru dia dibolehin untuk nemenin customer mancing. Ya, karena mungkin nggak semua istri ya atau semua pasangan akan sepengertian istri Pak Arif yang mah mau nemenin customer mancing, oh langsung pikirannya jauh. Kadang langsung sebel gitu ya. Jadi itu sebagai contoh aja Pak Arif dan teman-teman, itu adalah sebagai salah satu contoh kenapa kita harus mulai dari why. Kenapa seseorang kita menawarkan produk dari kenapa mereka harus beli produk itu. Caranya dengan menyajikan data. Mudah-mudahan sampai ya teman-teman sekalian. Bagaimana rational persuasion ini. Sampai ini saya cuma request doang, saya udah tahu sebenarnya. Cuma saya mau request saja. Oke, ya makasih Pak Arif. Ya. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua ya. Ada 3 langkah teman-teman sekalian. Langkah yang kedua adalah ingratiation, rekan-rekan sekalian. Ini berusaha untuk membuat hati seseorang senang sebelum mengajukan permintaan yang sebenarnya. Gitu. Nah, tadi ya mungkin Bu Kristeli, halo Bu Kristeli. Ya, Mas. Bu, iya Bu, mohon maaf sebelumnya Bu. Tadi saya sempat bilang, oh Bu Kristeli biasanya nyimpulinnya jago nih. Bu Kristeli dengar itu nggak Bu? Di awal ya, tadi yang saya minta bantuan Bu Kristeli untuk nyimpulkan, Bu Kristeli tadi dengar itu nggak? Dengar sih. Nah, Bu Kristeli itu adalah praktek saya di poin yang kedua ini. Berusaha untuk membuat hati seseorang senang. Gitu ya. Saya berusaha membuat hati Bu Kristeli senang, dan itu memang benar ya Bu ya. Ini bukan bohong juga ya. Itu memang benar. Kalau emang Bu Kristeli kalau nyimpulin itu jago ya, cepet gitu ya. Dan sebelum saya mengajukan permintaan, minta bantuan Bu Kristeli untuk menyimpulkan. Ya, jadi mungkin secara nggak sadar Bu Kristeli saya coba untuk mempengaruhi Bu Kristeli tadi untuk mau menyimpulkan gitu. Ya, itu tadi prakteknya Bu kalau Ibu ingat. Jadi ya, poin yang kedua adalah ingratiation atau berusaha untuk membuat hati seseorang ini senang dulu ya, baru kita coba minta yang sebenarnya. Nah, teman-teman sekalian, ini sebenarnya banyak orang yang sebenarnya sadar dia lagi di sanjung-sanjung ya, tapi kebanyakan orang juga ini lengah ya. Maksudnya tuh dia di sanjung-sanjung ya tetap sebenarnya kita pengen dia melakukan sesuatu mungkin atau beli produk kita. Tapi orang itu mungkin sadar, tapi kebanyakan juga lengah dan luluh juga akhirnya mau beli ya teman sekalian. Jadi mungkin tapi dibedakan juga antara ingratiation, berusaha membuat hati seseorang senang, sama istilahnya mintakan dikasihanin. Ini beda ya teman sekalian. Jangan disamain. Gitu. Ya. Jadi gitu rekan sekalian, bisa caranya dengan sendau gurau ya teman-teman sekalian ke donen atau customer supaya mereka tuh mau nih ikut training segala macam gitu ya. Kayak misalkan ya, wah Bang Valery mah paling rajin orangnya, nih pasti mau nih ikut training besok nih hari Rabu jam 7. Ya, ini bisa teman-teman sekalian. Ya. Intinya di poin kedua adalah ingratiation, berusaha untuk membuat hati seseorang senang. Dalam tanda tapi pesannya adalah jangan bohong juga teman sekalian ya. Kita harus jujur juga ya. Gitu. Ya, tadi Bu Kristeli emang saya jujur ya Bu ya, ini saya bukan mengada-ngada, emang Bu Kristeli itu cepat kalau buat nyimpulin sesuatu, makanya saya coba minta tolong Bu Kristeli. Gitu Bu Kristeli. Ya, Bu Kristeli dapat nggak yang saya maksud? Iya, iya Mas. Iya, kita callback ke yang tadi di awal ya. Gitu. Iya. Makanya tadi saya buka dengan data, saya buka dengan coba ngajak Bu Kristeli bikin kesimpulan. Ya itu adalah praktek dari 2 hal tadi ya, ngasih data, rational apa namanya? Rational persuasion dan ingratiation, yang berusaha membuat hati seseorang senang gitu ya, teman-teman sekalian. Ya, ini kita bisa muji, kita bisa bercandain orangnya, kita bisa membangun apa ya, kedekatan yang intim ya, supaya orang itu tuh akhirnya luluh juga mau melakukan apa yang kita pengen gitu teman-teman sekalian.
Ya ini mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu kalau lagi pengen sesuatu sama pasangannya pasti dibaik-baikin dulu kan, disanjung-sanjung dulu, iya nggak sih? Ya, nah itu ini contoh ingratiation. Bu Kristeli suka dibaik-baikin nggak Bu sama anaknya mungkin Ya, atau sama temennya? kita juga suka gitu kan sama anak-anak juga dibaik-baikin dulu, baru nyuruh ini, nyuruh itu. Bikin seneng dulu ya. Dan Ya, memang itu adalah praktek dari ingratiation ya. Ini bisa coba dipraktikin ke teman-teman, ke prospek-prospek teman-teman ya. Gimana caranya bikin orang seneng, Bu Kristeli atau teman-teman yang lain? Gimana caranya? Ya kita harus tahu apa yang dipengenin orang itu, gitu ya, teman-teman sekalian. Makanya untuk tahu apa yang diinginkan seseorang, ini kita masuk ke cara yang ketiga, listen atau dengarkan teman-teman sekalian. Gitu. Nah ini rekan-rekan sekalian, dengarkan orang lain, cari tahu apa yang paling diinginkan orang lain. Ya, untuk kita tahu apa yang paling diinginkan orang lain, ya kita dengerin teman-teman sekalian. Dan kita juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami rekan-rekan semuanya?